Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan pastoral bagi kita pada saat ini 10 Agustus 2021 ada dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berhimpunlah pula kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pimpinan mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud melarikan diri ke Gua Adulam, dikejar-kejar oleh Raja Saul mertuanya. Situasi yang dalam kesukaran ini tampaknya justru bertambah dengan ketika ada orang-orang yang dalam kesukaran, dalam terlilit hutang, sakit hati, justru bergabung dengan Daud, dan Daud menjadi pimpinan mereka. Bahwa situasi ini tidak dapat dihindari oleh Daud. Demikian juga kita. Ketika situasi dan keadaan kita dalam kesukaran, dalam kesulitan, justru bisa jadi ada orang-orang yang dalam kesulitan, kesukaran, sakit hati akan datang kepada kita. Tinggal apakah kita merespon dengan cara yang baik atau kita merespon dengan cara yang salah. Kalau kita merespon dengan cara yang salah, maka akan menjadi kumpulan bersama-sama orang yang sakit hati, yang dalam kesukaran, yang akhirnya mandek, tidak bisa bergerak, tidak menuju kepada yang positif. Tapi justru belajar dari peristiwa Daud. Ambillah kesempatan untuk memimpin mereka keluar dari masalah persoalan bersama-sama secara positif, memandang keadaan situasi yang sukar itu untuk Tuhan turut campur tangan menyelesaikan. Ketika ada orang sakit hati, Daud mengajar di mana ada kesempatan untuk dapat membalas Raja Saul. Daud tidak melakukan pembalasan. Justru Daud melepaskan Saul. Maka orang-orang yang lain akan belajar. Demikian juga kita. Ketika ada orang-orang yang dalam kesakit hati dengan keluarganya, dengan temannya, atau dengan siapapun, biarlah mereka melihat pimpinan kita yang membawa mereka menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak membalas dendam, tapi justru mengampuni. Demikian juga pimpin hidup mereka. Mungkin kita kesulitan keuangan, ajar mereka untuk melepaskan diri dari hutang, seperti yang kita juga bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Yang dalam kesulitan, berikan solusi, berikan jalan keluar, berikan pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang sehat, supaya orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang keluar dari masalah tanpa menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, mari belajar melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jadilah pemimpin yang bisa memimpin orang menuju kepada kebaikan, menuju kepada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.